Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah budidaya perairan tawar dengan materi pembenihan. Coming up. Pembahasan kali ini masih mengenai desain dan tata letak wadah. Namun kali ini kita akan membicarakan tentang wadah penetasan telur. Jika dalam menentukan wadah pemijahan, kita harus mempertimbangkan sifat dan karakter ikan yang akan dipijahkan. Untuk menentukan wadah penetasan telur, kita hanya harus fokus pada sifat dan karakter telur. Masing-masing spesies memiliki sifat dan karakter telur yang berbeda-beda. Dan ini akan menyebabkan kita harus melakukan teknik penetasan yang berbeda-beda pula. Teknik penetasan yang seperti apa, itu akan menentukan wadah penetasannya seperti apa. Seperti telah disebutkan sebelumnya, sifat dan karakter telur setiap spesies ikan itu akan berbeda-beda. Ada telur yang menempel pada substrat, ada yang melayang di kolom air, ada yang mengapung di permukaan, ada yang membutuhkan perairan yang tenang, ada juga yang membutuhkan aliran air atau udara selama telur tersebut dirawat atau dipelihara. Pengetahuan tentang sifat dan karakter telur ini akan membantu usaha budidaya agar tidak kehilangan banyak telur dalam upaya penetasan telurnya. Kalau kita sudah mengetahui sifat dan karakter telurnya, kita akan bisa menentukan teknik penetasan yang akan kita lakukan. Tekniknya itu meliputi seberapa sih ketinggian air yang diperlukan, apakah memerlukan aerasi atau tidak, memerlukan aliran air atau tidak. Itu akan menjadi hal yang bisa ditentukan setelah kita mengetahui sifat dan karakter telur ikan yang kita budidayakan. Terakhir, kita akan menentukan wadah penetasan yang paling tepat seperti apa. Bentuk wadahnya itu harus seperti apa, bahan wadah yang digunakan yang paling baik itu apa, apakah wadah tersebut perlu dilengkapi dengan fasilitas lain seperti corong tetas atau tidak, dan kita harus menentukan konstruksi dari wadah penetasan agar sesuai dengan fasilitas penetasan telur atau fasilitas budidaya yang kita miliki. Sifat dan karakter telur ikan mas, lele, dan patin, dan beberapa telur ikan lain yang sejenis telurnya maksudnya, itu sifatnya adalah menempel pada substrat, sehingga teknik penetasannya juga sama. Wadah penetasan telur ikan lele dan ikan mas dapat dilakukan di bak, dapat juga di kolam, bisa di akuarium atau tempat lainnya, seperti fiberglass misalnya. Wadah penetasan didesain dengan ketinggian air mencapai 30-50 cm, jadi tidak terlalu tinggi airnya. Dan wadah penetasan ini harus dilengkapi dengan aerasi, karena telur-telur ikan tersebut membutuhkan oksigen setiap saat. Untuk telur ikan yang sifatnya melayang di kolam air, kita membutuhkan teknik penetasan yang berbeda dari sebelumnya. Pada penetasan telur ikan nila yang intensif dilakukan bisa di dalam fiberglass yang berbentuk trapesium. Telur ikan nila diambil dari mulut induknya, lalu dipindahkan ke dalam ember. Pada saat penetasan, telur ikan nila harus melayang-layang, dan wadahnya ini dapat dilengkapi dengan corong tetas yang bisa dibuat dari plastik, bisa dibuat dari fiberglass juga, atau bahkan dibuat dari kain. Wadah penetasan berbentuk corong ini dihubungkan dengan keran air atau pipa udara. Setiap corong tetas dilengkapi dengan keran pengatur air atau udara. Debit air atau udara yang terlalu besar masuk ke dalam corong tetas dapat mengakibatkan telur berbenturan dengan dinding corong atau berbenturan satu sama lainnya. Dan ini bisa mengakibatkan hal yang buruk, artinya kita tidak ingin kehilangan banyak telur karena debit air atau udara yang terlalu keras. Kalau kita menggunakan air nih sebagai bahan pengaduk supaya telurnya tidak tenggelam ke dasar, maka kita harus memastikan
fasilitas atau wadahnya itu dilengkapi dengan pipa pengeluaran. Pipa pengeluaran tersebut dipasang pada bagian atas corong tetas. Corong tetas yang seperti yang terlihat di gambar, yang ini dan yang ini, dapat digunakan dengan sistem resirkulasi air agar penggunaan airnya itu lebih efisien. Jadi airnya bisa diputar terus, jangan dibuang. Selain dari fiberglass, dari kain juga bisa ternyata untuk menjadi corong tetas. Kainnya itu harus halus dan dibentuk seperti corong yang hampir seperti trapesium, corong tapi mirip trapesium. Ujung bagian bawahnya dipasangi selang untuk mengalirkan air atau udara. Lagi-lagi ini untuk memastikan telur-telur ikan tersebut tidak mengalami kematian karena harus mengendap di dasar wadah. Di bagian atasnya bisa dipasang kawat atau besi agar corong tetas tersebut dapat digantungkan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, di bagian atasnya ini kita pastikan lingkaran ini dibuat dari kawat agar bisa digantungkan. Penggunaan corong tetas yang dari kain ini dipasang di dalam air bak penetasan. Bagian atas corong tetap digantung, dan setelah corong tetas diisi telur, baru air atau udaranya dialirkan. Besar atau kecilnya debit air atau udara yang masuk ke dalam corong diatur melalui keran. Jadi kita harus memastikan ada keran yang bisa untuk mengatur debit air atau udara. Corong tetas yang terbuat dari kain dapat digunakan untuk menetaskan, ini di sini contohnya adalah telur ikan nila ya, udang juga, tapi mungkin agak sedikit berbeda untuk udang. Ikan bawal juga bisa, ikan grass carp juga bisa. Selain dari kain atau fiberglass, corong tetas juga bisa terbuat dari plastik, kantong plastik ya, atau bisa juga dari bekas galon. Kalau kantong plastik itu hampir mirip seperti yang dari kain, jadi ujungnya yang lancip, yang paling ujung itu dipotong sedikit dan disambungkan dengan pipa air atau aerasi. Sementara kalau galon, itu galonnya dibalik. Jadi bagian dasar galon yang biasa di bawah kita buka, sementara bagian mulut galonnya yang kecil itu harus ditutup dan dipasang atau ditempelin keran atau pipa. Harus ada pengaturannya juga kerannya untuk mengatur air atau udara yang dialirkan ke dalam sana. Biasanya kalau galon menggantungkannya itu bukan melalui atasnya ya, tapi galonnya itu diletakkan di rak dari bambu atau kayu. Ini adalah contoh wadah penetasan untuk telur udang. Jadi karena karakter dan sifat telurnya itu mirip dengan karakter dan sifat telur ikan nila, maka untuk wadah penetasannya dilengkapi dengan aerasi ya. Kita mungkin gambarnya agak buram, tapi kita bisa melihat bahwa di sini banyak selang-selang aerasi untuk memastikan telur-telur udang tersebut tidak tenggelam di dasar. Beberapa jenis ikan yang lain memiliki sifat telur yang mengapung di permukaan, dan ini desain dari wadahnya itu harus berbeda. Contohnya pada ikan gurami, ikan sepat, ikan hias seperti cupang, itu memiliki sifat telur yang tadi sudah disebutkan, yaitu mengapung di permukaan air. Ini membutuhkan air tenang selama penetasan. Wadah yang dibutuhkan untuk penetasan telur ikan yang seperti ini bisa berbentuk bulat atau segi empat atau segitiga. Biasanya wadah penetasan ikan gurami ya, ikan gurami biasanya itu menggunakan bak, menggunakan ember atau fiberglass, tapi akuarium juga bisa. Baiklah, ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai desain dan tata letak wadah penetasan telur. Kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.